Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Anak dengan aku, Kak Kesya. Aku Kak Yowan. Ada Kak Brigit dan Kak Dayu. Kita juga mengenali pemusik kita pada hari ini, ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Yeay. Kita mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri untuk menyanyi lagu pertama kita, Mendidih di Hati. Masih semangat kan adik-adik? Masih, Kak. Untuk ice breaking yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memuji nama Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan nafas yang Kau berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah hari ini. Walaupun ibadah ini hanya kami saksikan di YouTube, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan bersama dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 254, bait 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengerin firman Tuhan, siapin Alkitabnya ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabarnya? Kakak berharap semua dalam keadaan sehat. Ya, seperti Tono, dia selalu pakai masker, lihat. Ya, padahal dia nggak kemana-mana, di rumah saja. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca, kita mau berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 begini bunyinya. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah,
tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan ayat 13 menceritakan tentang seorang bapak yang bernama Rasul Paulus. Ceritanya seperti ini. Siapa di antara adik-adik yang pernah pergi ke Jakarta? Atau ke Surabaya? Atau ke kota-kota besar? Pasti di kota itu ramai ya. Nah, hari ini kita belajar juga dimulai dari kota Korintus. Nah, ini gambarnya. Kota Korintus ini kota yang ramai, banyak penduduknya. Dan Rasul Paulus ke kota Korintus mau menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan Yesus kepada manusia, tentang kasih Tuhan Yesus dan bagaimana kita harus menjadi orang Kristen. Kota Korintus itu banyak penduduknya yang mau mendengar. 18 bulan dia tinggal di kota Korintus. Selesai itu, hasilnya adalah masyarakat, orang-orang di kota Korintus itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Wah, Rasul Paulus senang ya, karena orang-orang kota Korintus sudah mulai baik hati, tidak sombong. Lalu dia mulai mendengarkan firman Tuhan. Selesai itu, Paulus pamit. Dia mau izin mau pergi ke kota lain, yaitu ke sebuah kota namanya kota Efesus. Nah, di kota Efesus Rasul Paulus tetap memberitakan firman Tuhan dengan semangat. Suatu hari dia dengar cerita ada yang datang 3 orang datang bawa surat, adik-adik. Apa suratnya? Oh, rupanya begitu dibaca Rasul Paulus sedih, adik-adik. Kenapa dia sedih? Karena orang-orang Kristen di kota Korintus sudah pada sombong lagi. Yang tadinya orang itu terkenal dengan rendah hati, tapi karena dia diberkati Tuhan, kayak dia jadi sombong, pelit. Lalu orang yang tadinya belum sekolah pinter, dia anggap dia paling pinter, paling hebat. Siapa saya? Jadi pada sombong, pada gak mau mengalah, maunya menang sendiri, gak mau antri, gak mau kalah kalau berbicara, main serobot-serobot aja. Akhirnya orang-orang di kota Korintus itu menjadi kacau karena saling mau menang sendiri. Nah, Rasul Paulus mendengar itu, dia berkerinduan ingin memberitahu kepada orang di kota Korintus. Dikasih tahu apa? Oh, dia nulis surat, adik-adik. Nah, surat ini ditujukan kepada orang-orang di kota Korintus yang tadinya tidak rendah hati, yang tadinya sombong. Apa katanya? Jangan sombong, kita itu bukan apa-apa. Jangan mau menang sendiri, jangan ngelawan, jangan merasa pinter, jangan merasa kaya sendiri, jangan gak mau kalah. Itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus untuk anak-anak Tuhan Yesus yang sudah percaya karena Tuhan Yesus sudah mati untuk dia dengan segala kerendahan hatinya. Tuhan Yesus disalib. Dia tuh hebat, dia bisa turun dari salib. Tapi dia lakukan dengan segala kerendahan hati. Dia menerima semua itu. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang berbicara itu juga untuk Kak Yeyen.
untuk adik-adik, dan untuk mama, papa, untuk semua orang. Terutama untuk kita pagi hari ini, kita diingatkan untuk tidak sombong, untuk selalu rendah hati. Apa sih Kak rendah hati contohnya? Contohnya nih, pasti kalian bisa. Nanti kalian kalau sudah pandemi corona ini, virus ini hilang, kalian kan ke sekolah lagi. Nah, jangan rebutan salamannya dengan bu guru. Harus antri pelan-pelan. Kalau melihat sesuatu juga biasanya kan kita kalau mau lihat sesuatu, awas. Tidak, harus antri, belajar memberi kesempatan. Iya, silakan duluan. Terus sama orang yang lebih tua, kita juga harus senyum, harus salaman, harus bertegur sapa, nggak boleh sombong. Dan mama, dan papa pulang dari sekolah minggu, pulang sekolah harus memberi sopan, berlaku sopan. Kalau duduk di ruang tamu teman kita bertamu, kakinya jangan dinaikkan ya, duduk yang manis. Kita juga harus menjadi sopan. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, Kayayen punya kincir angin nih. Nah, hari ini kita belajar kalau di dalam satu kegiatan satu warna saja, lihat tuh. Ya, cuman putih. Mata kita melihat hanya satu warna. Lebih menarik kalau kita berbagai macam warna. Artinya adik-adik, warna ini melambangkan kesukaan dari tiap-tiap orang. Papa suka biru, mama suka merah, kakak suka kuning, kalian mungkin suka pink, atau kalian suka warna apa sajalah. Lalu nanti kalau ini berputar, warnanya jadi bagus. Kalau ditiup ada angin tuh bagus sekali. Ini nanti selesai ini adik-adik bisa buat aktivitas seperti ini ya. Dibantu sama mama, sama kakak, boleh sama mbak, boleh sama opa, boleh sama oma, boleh. Lalu kita main di dalam rumah. Kita main karena hari ini kita di rumah aja ya. Kalaupun mau keluar kita harus pakai apa? Kalau mau keluar harus terpaksa keluar, kita seperti Tono pakai masker. Lalu jangan lupa apa tadi? Jangan lupa selalu berdoa supaya kita terus-terusan rendah hati, enggak sombong. Dan dalam doa kita doakan juga dokter yang merawat orang sakit karena virus corona, suster yang menjaga orang sakit juga kita doakan ya. Ini pinter, Luisa pinter ya, Yosef pinter. Siapa lagi nih yang hari ini ibadah minggu pagi? Oh iya, ada Bianca, ada Brian, ada Alena, ada Jessie, ada Jennifer ya, semuanya pinter. Oh, ada Selo sekolah minggu ya, rapi. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Siapapun kita, baik kita orang pinter, baik kita orang kaya, kita harus tetap rendah hati. Apalagi kita tidak kaya, tidak pinter, kita tetap harus minta kepada Tuhan. Amin. Halo adik-adik, kita akan membuat kincir angin bersama. Siapkan alat dan bahannya ya. Ada kertas origami, double tip dan isolasi bening, lem, gunting, tusuk gigi atau lidi, peniti atau jarum, sedotan, dan karton. Yuk kita membuat. Pertama, siapkan 4 kertas origami berbeda warna dan juga lem kertas. Selanjutnya, adik-adik lipat kertas origami secara diagonal seperti di dalam video ya. Kertas origaminya dilipatnya harus sama kedua sisinya, tidak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu, lipat keempat kertas itu ya adik-adik. Semuanya harus sama sisinya. Nah, setelah kertas origami semuanya telah dilipat dengan baik, lalu kita akan mulai mengelem kedua sisinya agar saling menempel. Pertama,
adik-adik mengelem salah satu sisi dari origami. Semua sisinya harus dipenuhi ya adik-adik, jangan sampai ada yang terlewat. Lemnya hati-hati. Setelah diberikan lem, lalu perlahan-lahan adik-adik lipat kertas origaminya seperti tadi. Direkatkan jangan sampai ada sisi yang masih bolong atau tidak tertempel dengan baik. Lakukan untuk keempat kertas origaminya ya adik-adik, jadi seperti ini. Selanjutnya, adik-adik bisa menggunakan karton warna apa saja. Karton ini digunakan untuk membuat lingkaran di tengah kincir angin kita. Nah, digunting menjadi 2 bulatan ya adik-adik. Kalau adik-adik belum bisa menggunakan gunting, jangan lupa minta tolong mama, papa, oma, opa, atau kakak untuk membantu menggunting ya adik-adik. Jadinya seperti ini, buat 2 lingkaran ya. Lalu, ambil double tip untuk merekatkan lingkaran yang sudah adik-adik buat. Double tipnya ambil secukupnya ya. Kalau bisa, double tip ini menutupi seluruh permukaan lingkaran. Kemudian, ambil kembali keempat kertas origami yang telah adik-adik lipat tadi dan juga telah ditempel. Secara perlahan, adik-adik lepas perekat pada double tip, lalu tempel keempat kertas origami yang sudah dilipat ke dalam lingkaran. Seperti ini ya menempelnya adik-adik. Bentuknya akan menjadi segi 4 yang berbentuk seperti layang-layang adik-adik. Setelah semua sisi ditempel ke dalam lingkaran, putar bagian kincir sehingga lingkaran menghadap ke bagian adik-adik. Setelah itu, ambil double tip dan rekatkan double tip pada lingkaran. Usahakan double tip menutupi semua sisi dari lingkaran. Double tip ini nanti akan berfungsi untuk menempelkan ujung-ujung dari kincir angin. Perlahan-lahan tempelkan ujung dari kincir angin sehingga masing-masing dari sisi menempel pada lingkaran yang tengah. Jangan lupa diberi jarak ya adik-adik. Jadi yang ditempel hanya 4 sisi bukan 8 sisi. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu, gunakan lingkaran yang lain untuk ditempelkan di atas perekatnya tadi. Lihat, semuanya sudah tertutupi dengan baik kan adik-adik? Setelah itu, kita akan bikin gagangnya ya. Siapkan peniti atau jarum. Karena ini adalah benda tajam, jangan lupa minta bantuan mama, papa, oma, opa, atau kakaknya ya. Tusuk peniti ke tengah lingkaran untuk membuat lubang. Pelan-pelan ya adik-adik, jangan sampai kena tangan. Nah, setelah itu, gunakan lidi atau tusuk gigi untuk dimasukkan ke dalam lubang seperti ini. Hati-hati ya adik-adik. Jika adik-adik mempunyai tusuk gigi, silakan gunakan tusuk gigi. Tapi kalau tidak ada, adik-adik bisa menggunakan lidi dari sapu lidi yang dipunya mama-mama. Setelah lubangnya dirasa cukup untuk memasukkan lidi ataupun tusuk gigi, adik-adik bisa mengambil sedotan yang dimiliki di rumah. Atau jika adik-adik tidak mempunyai sedotan, adik-adik bisa menggunakan karton yang tadi untuk menjadi gagangnya. Caranya seperti ini. Pertama, gunting persegi panjang pada karton. Lalu, gulung karton yang sudah adik-adik gunting menjadi tabung kecil seperti ini. Digulungnya perlahan-lahan ya adik-adik supaya lingkaran atau tabung yang adik-adik buat itu kecil seperti sedotan. Nah, lihat kan? Seperti ini. Lalu, untuk melindunginya, adik-adik bisa menggunakan selotip bening. Selotip bening ini bisa digunakan untuk merekatkan karton hitam atau karton yang berwarna lain milik adik-adik supaya tidak terlepas dan tetap berbentuk seperti sedotan. Kedua ujungnya
Kedua ujungnya direkatkan menggunakan selotip ya adik-adik. Setelah kedua ujungnya direkatkan, maka adik-adik harus merekatkan selotip bening itu ke seluruh permukaan dari tabung yang sudah kita buat menggunakan karton. Seperti ini. Nah, jangan sampai ada bagian yang masih terbuka ya adik-adik. Setelah satu sisi kita selotip, kita akan melakukan sisi yang lain lagi. Supaya karton yang kita buat lebih kuat seperti sedotan. Nah, jadi deh. Kita punya sedotan dari karton. Lalu adik-adik, untuk merekatkan sedotan ini pada kincir yang sudah adik-adik buat, tusuk peniti atau jarum atau gunakan gunting untuk membuat sebuah lubang. Karena di sini kita menggunakan benda tajam, jangan lupa minta bantuan orang lain untuk membantu ya adik-adik. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan peniti. Masukkan lidi atau tusuk gigi yang tadi sudah kita taruh dalam kincir angin kita ke dalam sedotan kita. Seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, untuk menjaga kincir angin kita agar tidak jatuh dan tetap kuat, maka potong ujung batang kincir sekitar 1 cm seperti ini. Gunanya untuk memperkuat batang kincir angin kita. Letakkan bagian yang kecil itu tepat di belakang kincir angin dan di antara kincir angin dengan sedotan atau karton yang sudah kita gulung tadi. Nah, seperti ini adik-adik kincir anginnya. Sekarang adik-adik bisa bermain kincir angin. Selamat mencoba di rumah. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan boleh disatukan dengan persembahan yang akan diberikan oleh Mama dan Papa. Dan boleh dikirim ke gereja pada hari Rabu dari jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang. Atau adik-adik juga bisa kirim persembahan itu ke rekening di bawah ini. Kita akan angkat pujian lagi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Warta PA minggu ini, kami kakak layan PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang kedua, minggu depan kita ketemu lagi di channel yang sama untuk mengikuti ibadah persekutuan anak. Jangan lupa ditonton ya, jam 7 pagi. Adik-adik, jika tadi kita sudah dengar firman, sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa, doa penutup dan doa berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah diajarkan tentang rendah hati, tentang tidak sombong kepada semua orang. Berkati kami Tuhan hari ini, kiranya Tuhan mau menjaga kami. Terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.